Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 27. Mengajar pelajaran. Ye Zong meletakkan tangannya di belakang punggungnya di hadapan ejekan dari wanita tua beruban, sambil menunggu hasil tes terakhir. Setengah jam berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan suara sedikit berderit. Perhatian semua orang di ruangan itu diperkuat ketika mereka melihat bahwa itu akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus di pintu. Seorang tokoh berambut putih perlahan melangkah keluar setelah pintu dibuka. Pada saat ini, Han Li memperpanjang alisnya, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Joy segera muncul di wajah wanita tua berambut abu-abu ketika dia melihat bagaimana Han Li bertindak. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Han Li, angka kurus Xiao Yan perlahan-lahan muncul di tempat itu, semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya ketika dia muncul, tempat itu, saat ini masih kosong. Ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah wanita tua yang meledak. Setelah dia gagal melihat lencana tingkat di dada Xiao Yan, tawa bangga tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Wanita kulit putih yang berpakaian rapi itu di sisi wanita tua berpakaian itu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang seorang badut yang hanya tahu bagaimana mencari yang hebat. Lucu sekali, dia benar-benar menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiyu juga menggelengkan kepalanya, matanya mengandung rasa iba saat dia melirik Ye Zong. Klan Ye ini benar-benar tampak selesai. Ye Zong hanya mengernyit dalam menghadapi tatapan mata di dalam ruangan yang dipenuhi berbagai emosi, namun ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yan. Meskipun dia tidak berani mengatakan dia 100% yakin bahwa itu Xiao Yan bisa mendapatkan lencana alkemis tingkat kelas 7, dia, setidaknya, 80% percaya diri. Selain itu, melihat ekspresi Xiao Yan, tidak tampak seperti seseorang yang telah gagal. Hihi, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, seseorang hanya akan menjadi badut. Klan Ye selesai. Tawa indik telinga wanita tua yang berpakaian abu-abu itu terdengar di dalam ruangan. Sukacita dalam hatinya saat melihat Xiao Yan gagal benar-benar bukan sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata belaka. Han Li mengerutkan kening di wajah tawa tajam dari wanita tua beruban itu. Dia prihatin dengan perhatiannya dan sedikit berkata, "Ini terlalu dini bagi kamu untuk bahagia. Siapa yang memberitahu kamu bahwa itu dia telah gagal dalam ujian?" Suara Han Li telah menghentikan tawa wanita tua yang berpakaian abu-abu itu. Wajahnya segera menjadi sedikit mudah berubah saat dia tertawa dingin. "Dekan Han, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ye Zong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa saya tidak dapat melihat lencana tiernya?" Han Li melihat wanita tua yang berpakaian abu-abu ini agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus tes untuk tingkat kelas 7 tingkat. Alasan mengapa saya tidak diberi lencana tingkat adalah karena saya yang lama merasa bahwa itu dia harus bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berdebat tentang apakah saya harus membiarkan dia menuju ke markas Piltover untuk mengikuti tes lain. Suara Han Li tak diragukan lagi seolah ada petir yang meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang menjadi kaku secara instan. Tatapan tak percaya mereka berkumpul ke wajah Xiao Yan. Wanita kulit putih itu penuh dengan ketidakpercayaan, ekspresi wajahnya sangat menarik. "Dekan Han, kita harus melupakan masalah menuju ke markas untuk diuji." Xiao Yan tampaknya tidak melihat wajah yang kaku saat dia berbicara dengan Han Li di depannya. Han Li kaget setelah mendengar ini,
dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana mempesona dari storage ring-nya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu punya waktu, aku menyarankan kamu untuk menuju ke Pil Tower untuk diuji. Aku percaya kamu memiliki kemampuan itu." Xiao Yan secara acak membalik lencana setelah menerimanya. Lencana ini gelap dengan semangat, ada nyala api di lencana itu, sebuah menara raksasa berada di dalam nyala api, menara itu memiliki 7 bintang berwarna ungu keemasan di atasnya, namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup dari yang lain. Banyak tatapan di dalam ruangan terkejut ketika mereka melihat lencana mempesona yang Xiao Yan terbalik di tangannya. Di luar itu segera menjadi benar-benar sunyi, tingkat 7 kelas menengah. Bahkan tidak. Wanita tua beruban itu, lelaki tua klan Qiyu, atau bahkan Han Li pernah mencapai tingkatan itu. Sekarang, bagaimanapun, lencana ini yang mewakili kejayaan telah ditempatkan di tangan Xiao Yan, yang tampak sangat muda. Wajah Ye Zong dipenuhi dengan senyuman, dia membelai janggutnya. Terutama saat dia melihat ekspresi menarik dari wanita tua beruban. Wanita tua dan yang lainnya, sukacita yang sulit dideskripsikan melonjak keluar dari hatinya, sejak kemerosotan klan Ye. Sudah lama sejak dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berambut abu-abu itu berubah-ubah saat dia melihat lencana di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Diakon Han, mengeluarkan tier badge bukanlah lelucon. Apakah Anda yakin bahwa itu tidak ada yang salah dengan ujian?" Ekspresi Han Li tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Dia menuntut, "Apakah kamu meragukan bahwa itu aku yang lama telah merusaknya?" Wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan cepat tersenyum saat melihat wajah cekung Han Li. "Bagaimana aku akan berani? Namun, hanya saja aku merasa sulit bahwa itu klan Ye, yang telah menolak sedemikian rupa, akan mampu menghasilkan alkemis tingkat 7 yang begitu muda." Wanita berpakaian putih di samping wanita tua beruban itu juga perlahan-lahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiao Yan. Rasa jijiknya sudah benar-benar hilang pada saat ini. Meskipun dia berada di level 6 kelas atas, dia jelas mengerti apa jenis celah besar antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Selain itu, Xiao Yan ini adalah seorang alkemis kelas 7 tingkat menengah. Di bawah tier kelas 7 ini lencana alkemis, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebut. Seseorang yang mereka cemooh sejak awal menerima hasil tes yang jauh melampaui mereka. Ini setara dengan memberi mereka semua tamparan keras ke wajah mereka, menyebabkan mereka merasakan sakit yang berapi-api. Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis tingkat 7 kelas menengah. Aku tidak percaya dia bisa menyelamatkan klan Ye kamu. Wanita tua yang berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk mengejek setelah melihat senyum di wajah Ye Zong, namun, dia tidak merasakan kata-katanya mengandung asam yang sangat padat. "Ayo pergi." Wanita tua yang berpakaian abu-abu tidak berniat untuk tinggal lebih lama setelah berubah menjadi negara pucat oleh lencana kelas 7 tingkat menengah. Dia berteriak dingin, berbalik, dan pergi. "Tunggu." Wanita tua berambut abu-abu itu baru saja berbalik ketika sebuah suara samar tiba-tiba terdengar, jejaknya berhenti saat dia berbalik. Matanya berisi senyum dingin saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Apakah kamu berniat untuk melihat aku yang lama keluar? Kamu baru saja mengatakan bahwa itu aku sampah, kan?" Senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat wanita tua beruban. Dia bertanya dengan lembut. Wanita tua berbaju abu-abu itu menyipitkan matanya, rasa dingin melintas di antara mereka saat dia berkata, "Anak muda, jangan bilang bahwa itu kamu tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentang kamu.
Sepertinya ajaran klan Ye benar-benar menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya, kakinya dengan lembut melangkah maju dan suara gemuruh guntur muncul, tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam prosesnya. Wajah wanita tua itu berubah saat jasad Xiao Yan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan doki yang megah melonjak keluar dari tubuhnya, matanya yang hitam dan tebal menyapu sekelilingnya. Bang! Suara rendah dan dalam dari angin yang bergejolak muncul dari balik wanita tua beruban itu. Ketika tubuhnya menarik kembali, wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melontarkan pukulan ke depan. Suatu kekuatan yang besar dan kuat bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di angkasa. Tinju dari wanita tua beruban itu baru saja dilempar keluar ketika ruang di depannya berfluktuasi, pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Bang! Angin kencang melonjak kencang saat kedua tinju itu bertabrakan, menghantam kelompok wanita tua beruban, hingga mereka buru-buru mundur. Guk! Wajah wanita tua berpakaian menyala itu menjadi pucat hampir seketika setelah kedua tinju itu bertabrakan. Syok muncul di wajahnya, segera. Seteguk darah segar diludahkan, badannya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Dengan menghina Ye Zong, semua orang di ruangan itu mengungkapkan wajah tercengang saat melihat wanita tua berpakaian itu memuntahkan darah dalam kekalahan dalam pertukaran pertama. Terutama bagi 3 anggota klan Bai yang lain, mereka membersihkan. Saya mengerti kekuatan wanita tua yang berpakaian abu-abu ini, dia memiliki kekuatan Douzong. Namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiao Yan. Mereka bertiga saling bertukar pandang satu sama lain, wanita berpakaian putih di antara mereka begitu terkejut bahwa dia memucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua berwajah abu-abu, matanya memandang tak memandang ke atas sebagai sudut mulutnya diangkat ke busur es dingin. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani memikirkan kata sampah di depan aku?